Ikan pawas memiliki nilai ekonomi penting di Provinsi Riau. Produksi ikan pawas per tahun sangat rendah, Subagja et al. 2006. Permasalahan utama dalam budidaya ikan pawas adalah sifat telur yang lengket, adesif. Perendaman telur menggunakan bahan alami ditujukan untuk menghilangkan daya rekat telur. Induk ikan pawas yang akan digunakan berasal dari BBI Sipungguk, Kabupaten Kampar. Induk harus dalam kondisi yang sehat, tidak cacat, dan matang gonak. Ikan pawas diadaptasikan di dalam bak-bak pemeliharaan dengan pemberian pakan berupa cacing sutra. Pembuatan larutan nanas dimulai dari mengupas kulit nanas dan diambil bonggolnya. Kemudian bonggol diparut dan diperas menggunakan kain hingga didapatkan larutan. Pembuatan larutan belimbing wuluh dimulai dengan mencuci buah yang telah matang. Kemudian buah ditimbang sebanyak 4 gram dan diparut hingga halus. Hasil parutan direbus hingga mendidih dalam 1 liter air. Air rebusan yang telah dingin disaring menggunakan kain. Proses pembuatan ekstrak daun kersen diawali dengan menjemur daun kersen di bawah terik matahari. Kemudian daun yang telah kering dihaluskan menggunakan blender. Bubuk diayak menggunakan saringan. Bubuk yang sudah diayak ditimbang, kemudian diaduk dan ditambahkan sedikit demi sedikit etanol hingga seluruh bubuk terendam kemudian didiamkan selama 48 jam. Larutan hasil ekstraksi disaring menggunakan kertas saring. Hasil saringan disimpan di botol dan akan dievaporasi menggunakan alat rotari evaporator. Pembuatan larutan pepaya dimulai dengan menjemur daun pepaya hingga kering. Kemudian diblender hingga menjadi serbuk. Serbuk disaring menggunakan tapisan santan. Bubuk yang telah halus dimasukkan ke dalam panci dan direbus hingga mendidih. Penyuntikan hormon SGNRH menggunakan merek dagang Ovaprim dengan dosis 0,5 ml per kilogram bobot tubuh untuk induk betina dan 0,3 ml per kilogram bobot tubuh untuk induk jantan. Penentuan dosis dilakukan setelah penimbangan bobot tubuh induk ikan. Setelah dilakukan stripping, telur dan sperma diaduk menggunakan bulu ayam. Kemudian ditambahkan larutan NaCl dan larutan pembuahan untuk memperbesar persentase fertilisasi. Telur yang sudah difertilisasi ditimbang sebanyak 1 gram. Kemudian telur ditebar pada tapisan santan dan direndam ke dalam larutan yang sudah disiapkan. Setelah direndam selama 4 menit, tapisan santan diangkat dan dipindahkan ke dalam akuarium penetasan. Telur akan menetas setelah 24 jam, larva yang baru menetas masih memiliki kantung kuning telur sebagai cadangan makanan. Setelah usia 4 hari, larva diberi pakan alami berupa artemia hingga usia 14 hari kemudian diberi kutu air hingga akhir pemeliharaan. Pakan alami diberikan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pukul 8 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 5 sore. Pengukuran panjang dan bobot larva dilakukan setiap 7 hari sekali. Pengukuran panjang menggunakan kertas grafik sedangkan penimbangan bobot larva menggunakan timbangan digital. Pengukuran parameter kualitas air seperti suhu, pH, serta oksigen terlarut dilakukan guna menunjang pertumbuhan larva yang optimal. Apabila air kotor, maka akan dilakukan penyifonan dan pergantian air sebanyak 50%.